Halo dulur, ketemu lagi dengan kita. Gimana kabarnya dulur semua? Ya, di hadapan kita ini ada dua barang ya dulur-dulur. Mungkin dari sini dulur-dulur semua sudah pada tahu mungkin barang-barang ini apa? Kalau belum tahu, di sini saya akan mengasih tahu ya dulur-dulur semua. Oke, di sini ini kita memegang sebuah lilitan atau induktor ya dulur-dulur. Di sini dulur-dulur sudah pada tahu ini biasanya barang ini terpasang di mana? Untuk barang ini biasanya dipasang pada sebuah modul atau rangkaian crossover pasif ya dulur. Nih. Dan lilitan ini masing-masing memiliki nilai yang berbeda-beda. Jadi tidak semua lilitan pada crossover pasif itu nilainya sama. Dan di sini juga ada, ini adalah sebuah mal. Ini mal yang mana biasanya saya gunakan untuk membuat sebuah lilitan atau induktor sebuah crossover ya dulur-dulur. Jadi dengan kita menggunakan mal atau alat ini, kita dapat membuat sebuah lilitan atau induktor itu dengan sangat rapi ya dulur. Untuk mal atau cetakan kawat atau induktor crossover ini terdiri dari 4 bagian ya dulur, seperti ini. Jadi ini untuk pembatas tepinya dan ini untuk bagian inti udaranya dulur. Jadi pemasangannya seperti ini. Kenapa ini dibuat seperti ini? Dengan harapan atau tujuan saat melepas bagian kawatnya itu tidak susah. Jadi tinggal tarik, dia langsung lepas. Seperti itu dulur. Nanti untuk dulur-dulur semua, jika ingin mendapatkan atau memiliki mal crossover ini, bisa cek di bagian link deskripsi dulur. Di situ ada tempat dimana untuk mendapatkan mal crossovernya atau mal untuk membuat lilitan crossover. Sekarang kita kembali membahas mengenai sebuah lilitan atau induktor ini. Lilitan ini berfungsi sebagai LPF ya dulur, atau low pass filter. Jadi tujuannya untuk memotong frekuensi high ya dulur, sehingga frekuensi yang dimunculkan yaitu frekuensi low atau low pass filter seperti ini. Kenapa lilitan LPF ini saya buat sangat besar? Karena tujuannya apa? Agar mendapatkan suara low yang sesuai kita inginkan. Untuk induktornya ini kita buat kurang lebih 1 mili Henry ya dulur. Untuk kawatnya di sini saya menggunakan kawat 1 mili dulur. Bagaimana cara mengetahui nilai pada sebuah induktor ini? Jadi dulur-dulur harus memiliki alat yang namanya LC meter ya dulur. Jadi dengan adanya alat itu, maka dulur-dulur semua nanti dapat mengetahui besaran atau nilai induktansi pada sebuah lilitan atau induktor ini. Di sini saya akan menunjukkan untuk alatnya. Jadi dulur-dulur nanti bisa tahu seperti apa alatnya. Ya, ini dulur untuk alatnya atau LC meternya. Untuk LC meter ini terdiri dari pilihan menu, yaitu untuk mengukur induktor, elko atau kapasitor, serta untuk mengukur resistor. Dari sini juga ada pilihan untuk mengukur sebuah dioda. Jadi alat ini sangat lengkap. Kalau dulu mau yang akurat, bisa paling tidak memiliki alat seperti ini ya dulur. Tapi terserah nanti dulur-dulur mau memakai alat apa. Yang jelas dulur-dulur bisa mengetahui nilai atau kapasitas pada sebuah induktor. Di sini kita akan memanfaatkan sebuah induktor ini
dan akan kita pasang pada sebuah speaker. Dengan harapan apa? Dengan harapan karakter suara woofernya atau suara bassnya lebih nonjol. Oke dulur, sekarang langsung saja kita praktekkan dulur ya. Di sini kita sudah siapkan speakernya dulur. Ini seperti biasanya untuk speaker ini kita memakai speaker 10 in ya dulur. Speaker 10 in woofer yang nantinya akan kita pasangi sebuah induktor ini dulur. Oke dulur, sekarang kita balik dulu untuk speakernya. Ini kita tes dulu tanpa menggunakan lilitan ya dulur. Jadi sebagai bahan perbandingan untuk membandingkan apakah ada perbedaan setelah dilakukan pemasangan itu. Sekarang kita pasang dulu untuk output amplifiernya. Nih kita langsungkan. Kita siapkan dulu untuk lagunya dulur. Oke dulur, sekarang kita dengarkan untuk suaranya ya dulur. Ini kita tes tanpa induktor ya dulur, atau tanpa lilitan. Oke dulur, sekarang coba kita pasang untuk lilitan atau induktornya ya. Ini kita pasang dulu. Ini saya pasang di bagian polaritas plus speaker ya dulur. Nih. Kita pasang di sini. Oke dulur, ini sudah terpasang ya. Ini bisa dilihat. Sudah terpasang. Sekarang kita tes ya dulur. Kita dengarkan suaranya. Kita dengarkan. Sekarang coba kita langsungkan ya dulur. Kelihatan ya dulur bedanya. Ini headnya keluar. Kalau kita pasang, ini headnya hilang ya dulur. Jadi high frekuensinya dipotong. Kita kembalikan. Kita sangat jelas perbedaannya. Oke dulur, sudah kita dengarkan sangat jelas sekali mengenai perbedaan setelah kita pasang induktor atau lilitan dan sebelum kita pasang. Jadi kalau kita pasang induktornya, maka suara high-nya dipotong sehingga yang dimunculkan hanya
untuk suara low-nya. Jadi kalau dulur-dulur mau suara bassnya lebih terasa, jadi yang perlu dulur-dulur buat yaitu nilai induktornya ini harus lebih besar. Semakin nilai induktornya besar, maka suara low-nya akan lebih cenderung atau lebih nonjol. Semoga video yang singkat ini dapat memberi manfaat bagi dulur semua. Terima kasih, saya ucapkan sampai berjumpa kembali.